kita, yaitu si Staphylococcus aureus. Kalau penyebabnya itu karena gigi, atau misalkan ada gigi berlubang, atau dia setelah menjalankan prosedur dan gigi, maka biasanya kalau dalam mulut kita itu banyak Streptococcus viridans. Jadi biasanya disebabkan karena Streptococcus viridans. Kemudian bisa juga pada orang dengan CA kolon, pasien-pasien dengan karsinoma kolon, di kolon kita itu ada namanya bakteri Streptococcus bovis. Nah, ketika terjadi CA kolon, permeabilitas CA kolon itu bakal berubah sehingga bakterinya bisa masuk, kemudian pergi ke jantung dan menyebabkan endokarditis. Jadi kalau dia faktor risikonya CA kolon, itu biasanya akibat Streptococcus bovis. Nah, nanti ada juga organisme lain seperti Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella sama Kingella, atau dikenal dengan Hachet organism. Nah, itu juga dapat menyebabkan endokarditis infektif. Nah, karena endokarditis infektif ini gejalanya banyak, maka dibikinlah sistem scoring yang dikenal dengan nama Modified Duke Criteria, di mana di sini kita punya kriteria mayor dan kriteria minor untuk endokarditis infektif. Mayor yang pertama adalah kultur. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan kultur biasanya 2 kali, itu bakal ditemukan organisme penyebab biasanya seperti Staph aureus, viridan, atau bovis, atau yang lain. Kemudian yang kedua, mayor yang kedua adalah adanya bukti keterlibatan endokardium dengan ditemukannya murmur. Jadi waktu kita auskultasi ada murmur, atau waktu kita lakukan pemeriksaan echokardiografi, nah kelihatan ada vegetasi yang nempel di katup jantung. Nah itu bisa merupakan evidence of endocardial disease. Nah ini kriteria mayor. Kalau kriteria minornya apa? Pertama, faktor resiko. Tadi apa aja tuh faktor resikonya? Jarum suntik, betul, gigi, CA kolon. Nah itu adalah faktor resiko. Atau kalau dia punya PJB itu juga merupakan faktor resiko juga. Terus adanya demam itu minor. Terus adanya bukti emboli septik. Nah jadi pasien-pasien dengan endokarditis infektif itu kan bakterinya jalan-jalan ya di dalam pembuluh darah. Nah itu nanti bisa bikin septic emboli, bisa ke pulmo, bikin infak pulmonal, kemudian bisa ke arteri, bikin emboli arteri, bisa ke mata, bikin perdarahan pada mata, dan nanti pada kulit dia bisa bikin lesi berwarna kemerah-merahan yang disebut dengan Janeway lesion. Tapi kalau ditekan nggak sakit. Nah itu adalah salah satu fenomena septic emboli yang terjadi pada endokarditis infektif. Terus bisa juga terjadi fenomena autoimun atau fenomena imunologis. Jadi nanti orang dengan endokarditis ini bisa saja mengalami glomerulonefritis, kemudian nanti antibodi juga bisa numpuk di permukaan kulit, bikin nodus yang disebut dengan Osler knot. Nah ini Osler knot, nah ini kalau ditekan biasanya sakit. Dan kemudian nanti di mata kita bisa menemukan adanya bercak-bercak kemerahan yang dikenal dengan nama rod spot. Nah itu adalah fenomena imunologis yang dapat terjadi. Lalu nanti ada lagi faktor minor yang kelima, yaitu mikrobiologi atau serologi yang tidak memenuhi kriteria mayor. Artinya dia di kultur, tapi ternyata organisme hasil kulturnya itu bukan organisme tipikal penyebab endokarditis infektif. Nah itu biasanya kita masukin ke dalam kriteria minor. Nah bagaimana cara menegakkannya? 2 mayor, jadi temukan 2 mayor atau 1 mayor ditambah dengan 3 minor, atau bisa juga 1 mayor atau ditemukan kelima kriteria minor ini, itu juga bisa. Tuh. Nah sekarang tata laksana, karena pada dasarnya ada bakteri di dalam jantung, maka tata laksana kita adalah dengan antibiotik dosis tinggi biasanya. Nah kalau penyebabnya Streptococcus itu biasa kita pakai penisilin pada katup yang biasa, artinya native valve, jadi katup yang belum diganti-ganti, jadi Streptococcusnya pakai penisilin. Kalau dia karena Staphylococcus kita pakai nafcillin atau oxacillin. Nah, tapi kalau misalkan dia katup prostetik, katup buatan, maka biasanya kita cover dengan vancomycin, lalu ditambah gentamicin atau ditambah rifampicin juga. Nah itu untuk tata laksana dari endokarditis infektif. Sampai sini ada mau ditanyakan tentang endokarditis infektif? Jadi kalau nanti soal ada laki-laki datang dengan mudah lelah, kemudian gampang
capek, lalu nanti pada tangannya ditemukan misalkan oxlar node. Oh ya, satu lagi nanti bisa juga ketemu namanya splinter hemorrhage, itu perdarahan pada kuku. Itu juga merupakan salah satu bentuk dari septic emboli ke kuku. Dok, yang stafilococcus itu pelaksanaannya nafsilin sama apa dok? Satu lagi atau? Oxacillin. Baik, terima kasih dok. Sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sekarang pindah ke... Dok, oh iya. Kalau misalnya bakterinya bukan bakteri yang tadi itu, misalnya bakterinya yang atipikal, kita terapinya pakai apa dok? Antibiotik? Nah, ada antibiotik itu nggak terapi definitifnya? Ya, jadi kalau misalkan dia bukan yang tipikal, biasanya pada tata laksana endokarditsi ini memang kita menunggu hasil kultur. Tapi ada namanya tata laksana secara empiris. Nah, jadi kalau misalkan bakterinya nggak ketemu atau bakterinya merupakan bakteri yang atipikal, maka sembari menunggu hasil resistensi dan kultur, kita dapat memberikan antibiotik empiris dulu. Biasanya antibiotik empirisnya itu pakai vancomycin dulu. Tuh. Dokter, untuk vancomycin, gentamicin, rifampicin-nya dosisnya gimana dok? Nah, ini nggak usah dihafalin, nggak apa-apa, karena biasanya nggak bakal ditanya sampai situ. Jadi cukup ininya aja, pemilihan antibiotiknya aja. Kalaupun nanti keluar, kalau nggak salah tuh yang keluar itu kalau sering adalah si Streptococcus ini. Jadi kalau mau hafalin aja dosis penicillin G-nya berapa. Terima kasih dok. Kalau untuk vancomycin nggak usah dihafal. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, sekarang kita pindah ke penyakit katup. Nah, gangguan katup jantung.